Ilmu itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah al-ilmu tusahhihu bihi al-aqidah. Ilmu yang dengan ilmu tersebut untuk memperbaiki akidah kita. Jadi ilmu yang kita mempelajarinya itu untuk memperbaiki bagaimana kita menauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, atau yang biasa disebut dengan ilmu tauhid. Apa hukumnya belajar ilmu tauhid? Ketika orang itu sudah menyatakan beriman, orang itu menyatakan Islam, maka dia harus tahu bagaimana dia itu menyembah kepada Tuhannya. Siapakah Tuhan yang harus disembah itu? Bagaimana dia meyakini tentang kebenaran Tuhan itu? Maka itu disebut dengan ilmu tauhid. Nah, apa hukum mempelajarinya? Setiap orang Islam wajib hukumnya untuk mempelajari ilmu tauhid. Nah, jadi ilmu untuk mengisahkan Allah. Maka dalam aqaid 50, aqaid khamsin itu diperkenalkan tentang sifat-sifat wajib bagi Allah. Ada 20. Nggih, sifat mustahilnya Allah ada 20, berarti 40. Ditambah sifat jaiznya Allah ada 1. Napa? Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Itu sifat jaiznya Allah, berarti ada 41. Ditambah sifat wajibnya Rasul ada 4. Sifat jaiznya Rasul, sifat mustahilnya Rasul ada 4. Sifat jaiznya Rasul ada 1. Apa? Al-a'rad al-basyariyah. Berarti genap 50. Berarti itu disebut dengan aqaid khamsin, akidah yang 50. Nah, itu setiap orang mukmin wajib untuk mengetahui, wajib untuk hafal, wajib untuk mengetahui. Lupa lah durung apa lah durung. Nah, maka masih banyak ilmu-ilmu yang kita perlu untuk belajar, dan itu hukumnya adalah wajib. Jadi fardu ain, al ilmu yusahhihu bihi al aqidah. Ilmu yang menjadikan akidah kita itu benar. Nah, itu disebut dengan ilmu tauhid. Hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain itu adalah setiap orang wajib untuk mempelajarinya. Yang kedua adalah ilmu alladzi yusahhihu biha al-ibadah. Al-ilmu yusahhihu biha al-ibadah. Ilmu yang dengan ilmu tersebut ibadah kita itu menjadi benar. Nah, ilmu apa yang wajib kita pelajari itu adalah hukumnya apa mempelajarinya, tergantung kepada kewajiban-kewajibannya. Kalau ilmu ibadahnya itu adalah ibadah wajib, ibadah yang hukumnya adalah fardu ain, maka kita belajar ilmu tersebut hukumnya juga fardu ain. Sedangkan jika ibadahnya itu adalah hukumnya fardu kifayah, semacam tajhizu janaiz, tajhizu jenazah, merawat mayit, mulai dari memandikan, menyolati, mengkafani, menyolati dan menguburkan, itu hukumnya adalah fardu kifayah. Maka kita belajar tentang tajhizul janazah, itu hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya fardu kifayah itu kalau satu orang sudah melakukannya, maka yang lain gugur dosanya. Misalkan ada satu orang, wis cukup Pak Mudin ae. Pak Mudin ae sing iso, liyane gak iso ya gak apa-apa. Itu namanya fardu kifayah. Tapi mari ngono mudine lara. Mari ngono mudine mati pisan, gak ono sing ngrumati. Nah, kok kabeh gak ono sing gelem ngrumati, maka semua kena dosa. Itu namanya fardu kifayah. Maka ketika hukumnya ibadah itu adalah fardu kifayah, kita belajar tentang ibadah tersebut hukumnya juga fardu kifayah. Sehingga lek gak ono sing nglakoni blas, maka hukumnya menjadi kabeh kena dosa. Ngoten nggih, itu fardu kifayah. Lah kalau fardu ain semacam apa? Semacam ilmunya salat. Karena kita wajib salat, maka belajar ilmunya salat hukumnya adalah wajib. Ilmunya puasa kita belajar hukumnya wajib. Ilmunya zakat kita juga harus belajar. Kenapa? Karena wajib
kita untuk melaksanakan zakat. Nah, maka yang sangat menjadi masalah itu adalah bagaimana kita tahu seringkali panitia zakat itu tidak mengetahui tentang ilmunya zakat. Panitia kurban gak ro ilmune kurban. Nah itu bagaimana nanti? Banyak ulama menyatakan ketika seseorang itu zakat sementara ada yang tidak benar dari tata penyalurannya, maka bisa jadi zakatnya itu tidak sah. Ketika zakatnya tidak sah, maka orang tersebut dianggap belum zakat. Misalkan yang ada di beberapa masjid itu yang masih sulit itu dihindarkan kadang-kadang adalah kembalinya maluz zakah. Napa? Beras yang kita zakatkan itu balik kepada muzaki. Jadi wong ngekek nang panitia ada orang miskin yang dia itu adalah mustahiquz zakat, orang yang berhak mendapatkan zakat. Ketika dia memberikan zakat, marono karo panitia wis dicampur ae, marono tibake berase balik nang ngene. Nang ngene orang yang zakat lagi, berarti padha karo wong iku durung zakat. Kalau belum zakat maka zakatnya tidak sah, maka dia dianggap belum zakat dan seterusnya. Jadi atau termasuk misalkan orang yang kurban mengongkosi kepada yang nyembelih dengan kepalanya atau kulitnya digunakan untuk ongkos menyembelih, menjual daging kurban atau menjual kulit kurban itu juga tidak boleh. Nah semacam itu, ilmu-ilmu semacam itu wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Nah, misalkan karena kurban itu hukumnya sunnah, maka kita belajarnya juga hukumnya sunnah. Tetapi ketika posisi kita sebagai panitia, panitia itu harus punya ilmunya untuk menjadi panitia. Jadi gak sembarangan. Jadi ilmu itu ibadah yang kita lakukan itu harus diilmoni, tidak boleh serampangan. Makanya kalau di nadhomnya Zubat itu man amila bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Man amila orang-orang yang beramal tanpa dengan dasar ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amal-amalnya itu tidak diterima, bahkan ditolak. Itu dalam Nadhom Zubat semacam itu. Nah, kenapa ya? Karena ilmu ibadah itu tidak bisa serampangan, harus didasari dengan ilmu. Nah, maka kita belajar ilmunya sholat, ilmunya puasa, itu hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain itu wajib bagi masing-masing orang, harus belajar ilmunya sholat dan seterusnya. Dan diniku atau kalau perkara-perkara yang sunnah, maka kita mempelajarinya juga hukumnya sunnah. Perkara yang sunnah, hukum pelajarinya adalah sunnah. Jadi terus kemudian yang terakhir itu adalah al ilmu yusahihu biha as-suluk, ilmu yang yang dengan ilmu tersebut maka perilaku kita itu menjadi baik. Jadi intinya pada tazkiyatun nufus atau disebut dengan ilmu tasawuf. Nah, ilmu tasawuf itu ilmu yang tujuannya adalah untuk membersihkan hati, Apa hukum mempelajarinya? Nah, sekarang ditanya, apa hukumnya membersihkan hati? Ketika membersihkan hati itu hukumnya adalah wajib, maka mempelajari ilmu tasawuf hukumnya adalah wajib. Apa hati itu kenapa harus dipelajari? Karena manusia itu ada sisi zahir dan ada sisi batin. Jadi manusia itu ada sisi zahir, ada sisi batin. Sisi zahir itu adalah sesuatu yang tampak pada diri manusia. Dan manusia itu bisa sakit. Sakit bisa pada zahirnya, bisa pada batinnya. Nopo sakit yang zahir itu ya koyok loro moto, loro panu, loro
napa jenenge gudiken kadasen, atau yang lebih berat lagi misalkan loro jantung, loro paru-paru, itu juga penyakit zahir. Dan kita wajib untuk mengusahakan kesembuhannya. Nanti kudu mencari obat, itu juga hukumnya wajib. Itu penyakit zahir. Nah, sedangkan sisi manusia yang kedua adalah sisi batin. Nah, sisi batin itu juga kadang-kadang bisa sakit. Apa sakit penyakit batin itu ya? Penyakit hati itu kayak riya, ujub, sombong, atau merasa lebih baik dari orang lain. Itu namanya penyakit batin, penyakit hati. Dan mengobatinya itu juga hukumnya wajib. Mencari obat untuk menyembuhkan penyakit hati itu hukumnya wajib. Nah, bagaimana? Yaitu yang disebut dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu ilmu untuk membersihkan penyakit hati. Nah, justru para ulama menyatakan bahwa penyakit zahir itu tidak seberat penyakit batin. Kenapa? Karena penyakit zahir itu akan berhenti ketika kita telah meninggal dunia. Wong ki lek mati, sak loro-lorone, sak penyakit, sak parah-parah penyakit, wong lek mati mesti waras. Nggih. Wong loro jantung begitu mati wis waras, gak kira loro jantung meneh. Nggih. Wong gak apa jenenge loro ambeien ngene kira-kira loro meneh lek wis masuk liang lahat gak kira loro. Itu penyakit zahir itu akan berhenti ketika orang itu telah meninggal dunia. Dan kalau nak ceritanya misalkan orang disiksa oleh malaikat karena dia kena penyakit zahir, misalkan disiksa apa kok disiksa? Lah awakmu dunen gak waras-waras nang donya gak ya. Jadi ndak. Jadi penyakit zahir itu akan berhenti ketika orang itu meninggal dunia dan tidak ada akibat sama sekali di alam kubur. Bahkan bisa jadi penyakit zahir itu akan meringankan hisab seseorang. Bahkan bahkan dalam salah satu hadis itu Kanjeng Nabi menyatakan orang yang panas, wong loro panas sedino itu menghapus dosa 1 tahun. Nah, itu penyakit zahir itu justru kadang-kadang malah menolong untuk keringanan hisab seseorang. Nah, jadi loro gak usah susah teman-teman. Is biasa ngono ya, susah tapi gak usah teman-teman karena karena penyakit zahir itu nanti meringankan hisab kita. Meringankan. Penyakit zahir itu napa jenenge juga menjadikan kita semakin sadar tentang kelemahan manusia. Karena ada manusia yang tidak pernah sakit, akhirnya mengaku jadi Tuhan. Fir'aun tidak tahu loro, ngeluh ora tahu, flu ora tahu. Makanya sampai saking gak pernah sakitnya sampai ngaku menjadi Tuhan. Nah, untungnya kita itu sih kadang-kadang loro. Nah, sedangkan penyakit hati itu nanti tidak akan berhenti bahkan sampai kita meninggal dunia. Dadi wong ki lek loro ana penyakit hati, napa ujub atau sombong itu tidak mau menerima kebenaran. Sombong itu merasa lebih baik dari orang lain. Nah, wis kena ngono iku, itu nanti tidak akan berhenti. Ketika orang itu meninggal, kemudian malaikat yang menyiksa seseorang karena penyakit-penyakit hatinya itu. Nah, makanya penyakit-penyakit hati itu menurut para ulama ini jauh lebih berat daripada penyakit zahir. Cuma biasanya orang itu sibuk untuk mengobati penyakit zahir dan tidak pernah peduli dengan penyakit batin. Nah, ini gitu. Nah, makanya termasuk kita belajar seperti ini, belajar ngaji seperti ini, itu juga salah satu bagian dari mengobati penyakit batin. Jadi orang itu kalau membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, mendengarkan ilmu, itu termasuk meringankan penyakit batin. Nah, itu efek utama. Itu efek sampingnya, yo seneng kumpul karo koncone, ya
seneng mergo ana iso nyambung silaturahim, seneng mergo lari dari masalah keluarga. Kadang-kadang di omah sumpek istilahnya bojo ya melayu rene. Dan di sini ku biasanya aman, izin rene sampai bengi aman gitu. Tapi lek cangkruk nok pos mesti takoki gak mulai-mulai, tapi lek kene insyaallah aman nggih. Soalnya lanang kabeh gak kira cemburu. Nah, itu jadi beruntunglah kita itu hari-hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk ngaji. Semoga kita tetap bisa istiqomah ngaji seperti ini selamanya. Wis ndak kena mangen disampaikno ndek ngene FB ne napa Mas Habib itu ndak ada batasan usia. Jadi minal mahdi ilal lahdi. Jadi belajar itu dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Wong sampai liang lahat itu ya panggah ditakoki karo panggah diuruki karo Pak Mudin. Nggih. Makanya kemarin ditanyakan piye wingi jawabane nggih. Jadi nanti itu begini. Jadi ketika kita itu di alam kubur memang ada beberapa versi hadis itu diantaranya ada yang di kitab di hadis di Mukhtarul Ahadits itu disebutkan begini. Ketika orang itu sudah masuk di alam kubur, itu didatangi malaikat. Malaikat itu membawa seorang laki-laki, ditunjukkan seorang laki-laki. Lah, terus ditanyakan, apa pendapatmu, apa yang kamu ketahui tentang laki-laki ini? Kita kok ngono karo malaikat. Lah, yang dibawa itu adalah Kanjeng Nabi. Lah, kalau orang itu biasa melaksanakan sunnahnya Kanjeng Nabi, maka dia akan mengenal. Loh, itu Kanjeng Nabi itu. Saya sudah biasa ngelakoni sunnah-sunnahnya. Nah, termasuk yang menyebabkan kita itu menjadi kenal dengan Nabi, itu selain sholawat, kita juga berusaha untuk melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Nah, nopo? Di antara sunnah-sunnah cilik, misalkan memulai yang baik dengan basmalah, memulai yang baik dengan tayamun. Nopo tayamun? Mendahulukan anggota kanan. Kalau memulai sesuatu yang tidak baik dengan anggota kiri. Yes, misalkan kita biasakan minum pakai tangan kanan. Oke. Sampai misalkan mangan kerupuk biasanya tangan kiwa apa tangan tengen. Nek kerupuk itu dipangan apa diuncalno karekan. Nggih, karek lek dipangan berarti kalau makan berarti tangan kanan. Jadi lek mangan soto kerupuke ndek tengen itu. Lah mosok kerupuke gak dipangan. Lah mboten tetap dipangan. Ketika bahasanya itu adalah makan, maka disunahkan tangan kanan. Empu masih mbek tangan kanan piye carane ya gentenan ora mosok bareng-bareng ya. Nggih. Nggih, mangan weci lomboke tangan. Nggih. Jadi begitu. Itu juga berusaha melaksanakan sunnah Nabi. Yang begitu-begitu itu nanti kita akan mudah mengenal Nabi. Kalau kita biasa melaksanakan sunnah-sunnahnya, nanti ketika kita dalam kubur, oh itu orang yang biasa saya laksanakan sunnahnya. Ya. Kita melaksanakan tayamun ketika masuk masjid, doa Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Terus kemudian kalau keluar masjid pakai kaki kiri, doanya Allahumma inna nas'aluka min fadlik. Itu keluar masjid. Keluar masjid tangan pakai kaki kiri, masuk kaki kanan. Biasanya suara serang urus blang gitu. Nah, keluarnya pakai kaki kiri, tapi pakai sandalnya sunnah pakai kaki kanan. Jadi metune gawe sikil kiwa tapi sandalane sikil tengen. Jadi ojo langsung sandalan metu ngideki sandal dhisik baru kaki kanan yang pakai sandal. Tadi sandalan ini disunahkan kaki kanan dulu. Nah, terus metune kok masjid kaki kiri. Jadi metu gak langsung nyengklak sandal. Jadi ngideki sandal sik baru. Jadi sikil kiwon mancik sandal, sikil tengen baru nyekel
baru numpai sandal tengen. Nanti ojo walik, engko sandal tengen dicaki tangan kiwa. Sikil kiwa nggih. Kaya arek cilik dhisik. Saiki gak ono nggih. Lah dhisik arek cilik biasanya mesti sikile iki senengane sandale kuwalik. Saiki gak tumon. Dhisik ku sandal ben. Nggih. Jadi ini karena apa? Karena begini, Nabi itu ketika Kanjeng Nabi itu sugeng, jadi itu juga menyenangkan. Hayati khairul lakum wa mamati lakumul khair. Ketika saya hidup berada di sekitar kalian, itu baik bagi kalian. Kalian diuntungkan dengan hidup saya, dengan adanya Kanjeng Nabi, para sahabat itu diuntungkan. Wa mamati lakumul khair, dan ketika saya sudah meninggal itu juga baik pula bagi kalian. Kenapa? Ketika kita itu berbuat baik, hamidullah, maka saya memuji kepada Allah. Alhamdulillah umatku nglakoni api. Dan ketika kita berbuat buruk, itu istighfarullah, saya memintakan ampun kepada Allah. Lah bagaimana kita akan dimintakan ampun oleh Allah, oleh Kanjeng Nabi kepada Allah, kalau kita saja sudah tidak ingat kepada Nabi. Ya, kalau kita selalu ingat pada Nabi dengan banyak baca sholawat, melaksanakan sunnah-sunnahnya, itu nanti Kanjeng Nabi akan selalu memintakan ampun atas dosa-dosa kita. Nah, termasuk begini, bahwa ketika kita itu melaksanakan tayamun tadi, mendahulukan anggota tengen, ngombe mbek tangan tengen, itu bukan asal-asalan, harus diniati. Nanti gak pokoknya jarine ndak, bukan pokok jarine, ini harus diniati. Jadi ngombe mbek tangan tengen diniati nglakoni sunai Nabi. Metu mlebu jeding gawe sikil mlebu jeding sikil kiwa, niat nglakoni sunai Nabi. Itu diniati terus. Kalau ndak diniati ndak jadi. Jadi pokoknya ngombe tangan tengen dengan niat, meskipun podo ngombe ini, tapi dan podo tangan tengen nih, lek gak diniati gak jadi sunnah. Harus diniati. Innamal amal biniat, karena amal itu tergantung pada niatnya. Jadi kita minum tangan tengen, niat ngelakoni sunnah Nabi. Jadi sunnah Rasul gak ngono tok. Sunnah Rasul ngono tok. Nah, sunnah Rasul itu ya napa jeneng ngapalno Quran, ngaji Quran, itu ya juga sunnah Rasul nggih. Nah, ini jadi budarene ngaji Quran ini sunnah Rasul. Kita belajar ilmu sunnah Rasul. Kita napa jenenge silaturahim sunnah Rasul. Jadi semuanya lek diniati untuk melaksanakan sunnahnya Rasul, maka kita semua tidak akan terlepas dari pantauan Nabi, bahwa kita dinyatakan orang yang dihamidullah, saya memuji kepada Allah atas kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh umat saya. Jadi maka penting saya sampaikan bahwa kita harus tetap memposisikan untuk belajar ilmu, baik nopo ilmu yang berhubungan dengan yang pertama tadi, litashihil nopo akidah, untuk nopo membenarkan, mensohihkan, membenarkan akidah kita. Yang kedua, litashihi nopo ibadah kita, belajar ilmune salat, ilmune poso dan seterusnya. Terus yang terakhir nopo suluk, nopo tasawuf, akhlak. Nah, akhlak tasawuf, bagaimana kita berakhlak dengan diri sendiri, berakhlak kepada sesama, dan terutama berakhlak kepada Allah. Itu juga merupakan ilmu yang wajib, fardu ain bagi kita untuk mempelajari. Jadi wakeh nggih. Nah, yang menjadi kewajiban kita itu banyak masalah ilmu. Dan ini makanya sampai dinyatakan minal lahdi ilal lahdi, dari buayan ibu sampai liang lahat, itu menunjukkan bahwa ilmu itu tidak akan habis kita pelajari, tidak akan habis sampai umur entek, nggak akan entek. Nah, pun wallahu a'lam
bissawab.